Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak. Tinggal di Kalimantan Utara sudah 27 tahun. Saya pensiunan Polri tahun 2024. Salam ilmu kehidupan. Untuk rekan-rekan atau saudara-saudara saya, juga diri saya, ponakan-ponakan saya, saudara saya lah semuanya. Ini saatnya sekarang pendaftaran sekolah, baik sekolah TK, sekolah atau PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Yang jadi masalah, sekarang orang itu kadang pengen orang tua antara kemauan orang tua dan kemauan anak kadang tidak sama. Kadang ada orang tua yang pengen anaknya mondok, kemudian anaknya pengen, aku tidak mau mondok, aku mau sekolah biasa. Ada anak yang pengennya, aku yang mondok, aku pengen mondok, orang tuanya tidak mau. Kok mondok mau jadi apa? Mau jadi ustadz? Ada orang tua yang seperti itu. Jangan, kita nih beda. Bapak nih punya usaha ini, ada usaha besar. Misalnya bapaknya punya CV, punya PT, atau punya usaha hotel. Pengennya anaknya meneruskan usahanya. Pengen hanya meneruskan usahanya. Kamu ndak usah sekolah, nanti bisa jadi sarjana. Tapi ndak usah mondok. Nanti bisa sarjana, teruskan ini usaha orang tua. Kadang seperti itu. Kadang anak ini sudah digadang-gadang untuk untuk meneruskan usahanya orang tua. Orang tua sudah merasa. Ada juga yang orang tuanya TNI, Polri, pengen anaknya neruskan. Oh, kamu nanti nggak usah mondok, ini aja jadi TNI Polri. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah memberikan solusi. Bahkan sekarang sering diadakan pengumuman bagi yang bisa hafal Al-Quran 10 juz, 30 juz, diprioritaskan masuk TNI maupun masuk Polri. Sama sekarang programnya seperti itu. Dan itu salah satu solusi dari pemerintah. Dan ini yang saya bicarakan, ilmu ini ilmu tentang keluarga, tentang pribadi. Bukan mau membicarakan tentang pemerintah, tidak, tentang pribadi. Kalau seandainya ada orang tua dan anak yang keinginannya tidak sama, itu ya dibicarakan dulu keinginannya. Oh, saya sebagai orang tua ngomong dengan anak, kenapa bapak pengen kamu sekolah pengen sekolah ini karena pengen usaha ini. Kemudian anak juga ngomong, saya pengennya sekolah agama ini biar nanti bisa mendoakan orang tua. Aku kasihan kalau bapak ibu tuh nanti matinya susah. Kalau saya mondok di pesantren itu nanti bisa mendoakan bapak ibu, dan bapak ibu insya Allah nanti di alam kubur akan dapat doa dari anaknya yang sudah mondok, sudah di pesantren. Nah, sekarang sudah ada solusinya sekarang bisa mondok sambil sekolah atau sekolah sambil mondok. Ada istilahnya boarding school sekarang banyak hampir semua LSM keagamaan memiliki fasilitas boarding school. Itu salah satu solusi yang didapat oleh keluarga tersebut yang ketika ini saatnya pendaftaran. Jadi ada solusi anak, saya pengen ini, pengen orang tua pengennya ini. Dengan adanya boarding school bisa tercapai. Dan tapi sekarang ada lagi masalah kan bukan satu aja, masalah banyak. Kadang orang sampai pada bercanda. Ya memang
hidup itu banyak masalah. Kalau banyak cucian itu tukang laundry. Nah, itu orang guyon, Saya sini enggak guyon. Saya enggak bercanda. Jadi misalnya ada permasalahan tentang kadang, oh ya sudah sama ini, anak mau masuk SMA, orang tua pengen ya SMA, pengen SMA yang favorit yang disukai. Ternyata sistemnya sekarang beda. Sistemnya sekarang eh, apa sistemnya zona. Kemudian kalau tidak masuk zona, eh, atau zona yang paling terdekat dulu kan, zona terdekat dulu yang bisa masuk. Kemudian yang makin jauh, ternyata keluarga kita, anak kita ini ternyata masuk zona, tidak masuk dalam zona yang diterima, ya kan? Kadang kita ngotot, wah gimana caranya ngotot sampai pindah kartu keluarga. Aku ikut saudara sana yang dekat itu, pindah saudara. Itu memang salah satu usaha. Boleh usaha secara duniawi, boleh. Kita sebagai manusia beragama, kita berusaha secara duniawi, silahkan. Ya, tidak boleh. Tapi seandainya kadang ada hambatan. Ya, keluarga kita, misalnya adik saya, rumahnya dekat sekolah SMA tersebut yang dekat, sangat dekat, bahkan boleh dibilang satu tembok, satu dinding dengan SMA itu. Ya sudah masuk. Ternyata setelah mau di kelurahan ada hambatan. Oh, enggak bisa. Ini pindahan, ini banyak orang pindah dari kelurahan lain pindah ke sini hanya karena pengen SMA ini, ya kan? Itu berarti sudah berusaha tetapi ditolak. Tapi ada hambatan, enggak bisa. Bapak dan Ibu saudara sekalian, keluarga, eh, ponakan-ponakan saya, saudara-saudara saya, atau kenalan-kenalan saya yang saya kenal, juga kenal dengan saya, tidak usah sakit hati, tidak usah terus mencemooh, wah ini pemerintah ini tidak adil, sekolah tidak adil, itu pegawai kelurahan itu sudah dia rasis atau pilih kasih atau apa, tidak usah, ya kan? Anggaplah ini ilmu kehidupan, ini adalah suatu takdir. Takdir sudah tergaris 3000 tahun sebelum dunia dicipta. Itu takdir kita, anak kita nanti mau sekolah di mana, mau pesantren atau mau apa, itu sudah takdir, sudah ada garisnya masing-masing. 3000 tahun sebelum dunia tercipta itu sudah ada. Jadi anak kita tinggal dinasehati, kalau tidak terima di sini, sekolah lain. Mungkin Tuhan atau sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan yang lebih baik. Kita tidak ngerti. Jadi tidak diterima di SMA yang ini, nanti bisa diterima sekolah lain, tapi pada akhirnya nanti ada sesuatu yang lebih besar manfaatnya bagi keinginan orang tua, tujuannya orang tua juga bagi keinginannya anak ini, tujuannya anak ini. Ada lebih besar yang Allah memberitahu, yang Allah akan berikan, kita tidak ngerti. Itu seperti itu, dan ternyata saya pernah ngomong dengan keluarga saya sendiri. Dulu keluarga saya ranking dia di SD utama 1 dia ranking. Kemudian masuk ke SMP 2, waktu itu SMP favorit di Kalimantan Utara, SMP 2 di Kota Tarakan itu favorit. Ranking juga. Tidak bisa masuk SMA 1 di Tarakan, SMA favorit juga pada saat itu, tahun 2000 sekian, tahun muda lah. Kemudian udah pesantren SMA, kemudian SMA-nya waktu itu SMA swasta, tapi sambil pesantren. Ternyata alhamdulillah sekarang dia salah satu, pas mau lulus SMA itu dia daftar kuliahnya dari 1.300 pendaftar dari Kalimantan Utara, 1 aja dia sendiri yang terima. Alhamdulillah, yaitu salah satu ilmu kehidupan, bahwa sesuatu yang diberikan, yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau orang Islam yang digariskan oleh Allah, sudah ditakdirkan, nggak usah terus marah-marah kepada orang yang tidak
perlu kita marahi, kepada petugas kelurahan kita marah, kepada penerima panitia sekolah itu marah. Ternyata Allah akan memberi hadiah di lain waktu belakang hari yang sekarang senang. Teman-temannya ternyata lulus sekolah, langsung jadi pegawai, ya kan? Ya seperti itu. Tanpa susah-susah, yang lain-lainnya lulus kuliah masih harus daftar kerja, ini tidak. Ya itu namanya ilmu kehidupan. Semua sudah ada garis, sudah ada takdirnya masing-masing, sudah ada kodarnya masing-masing, tinggal menjalani. Kita hidup itu tinggal menjalani, sudah ada skripnya, ya kan? Tinggal nurut kepada sutradara. Nah, orang manusia ini sutradaranya siapa? Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi kita harus yakin apa yang Allah gariskan kepada kita, apa yang kita jalani, apa yang menimpa kepada kita yakin bahwa itu adalah sudah Allah yang menggariskan, akan memberikan kesenangan nanti di akhirnya. Ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.